Shalom warga kerajaan. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Dan seterusnya. Ayat Mazmur 23 kami berdua selalu ucapkan ketika kami bangun mesbah sejak menikah 27 tahun lebih yang lalu sampai hari-hari ini. 2 kali dalam hidup saya mengalami pengalaman lembah kekelaman. Yang pertama waktu kami ada di Pulau Lombok di Mataram, ada kerusuhan Januari tahun 2000 waktu itu. Di mana saya melihat langsung di sebelah kiri kanan orang-orang membawa parang, tombak, dan rumah dibakar, dijarah. Pohon-pohon berjatuhan dan saya harus melewati di tengah-tengah mereka. Begitu ngeri. Tapi itu kejadian yang terjadi di luar diri kami, diri saya. Dan apa yang terjadi berikut ini adalah suatu pengalaman lembah bayang-bayang maut betul-betul terjadi di dalam saya. Ketika tanggal 21 Maret dokter menyatakan bahwa saya positif corona COVID-19. Sebelumnya beberapa hari saya mengalami demam tinggi dan saya mengalami batuk-batuk yang kuat. Lalu periksa darah, ternyata trombosit menurun. Pertama dokter menduga pasti demam berdarah. Tapi waktu dicek ulang bukan demam berdarah juga bukan tipes. Lalu kemudian dokter memutuskan untuk CT toraks, CT scan toraks, dan ketika di CT scan, di situ terlihat dengan jelas betapa paru-paru saya itu penuh dengan bercak putih yang luar biasa, dan dokter mengatakan ini kasus berat, corona. Langsung saya opname dan 16 hari lamanya saya harus diopname, diisolasi sendiri di sebuah kamar. Tidak boleh ada yang besuk. Dan semua tim medis yang datang pun memakai APD lengkap. Betul-betul pengalaman keterasingan, kesendirian, dan mengalami lembah bayang-bayang maut yang luar biasa saya alami dalam hidup saya. Batuknya luar biasa. Sampai saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa ngomong. Karena begitu menyanyi, ngomong langsung batuk. Tapi di tengah keadaan itu, tiba-tiba saya sering intimidasi kuasa gelap. Iblis berkata, mati kamu. Sebab pencuri datang mencuri, membunuh, memisahkan. Tapi saya berkata dalam hati, tidak. Yesus Kristus datang memberikanku hidup, supaya ku memperolehnya dalam segala kelimpahan. Memang kita percaya bahwa kematian itu kedaulatan Tuhan. Apalagi juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal karena kasus yang sama. Dan saya percaya mereka bersama Tuhan karena tugas mereka di bumi sudah selesai. Tapi saya berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk diizinkan tetap hidup, untuk bisa melakukan tugas-tugas kerajaan. Dan saya bersyukur ketika dalam keadaan pengalaman yang berat itu, saya lemah sekali, demam terus tinggi. Saya harus mengalami infus kiri, kanan. Karena apa? Karena terjadi pembengkakan ketika saya sedang diinfus. Lalu kemudian obat-obat yang ditembakkan, betul-betul dibombardir dengan segala macam obat antibiotik. Lalu vitamin-vitamin. Lalu kemudian berbagai hal. Ada suntikan tambahan yang diberikan, injeksi tambahan. Selain itu obat-obatan, minuman. Tapi yang luar biasa adalah di dalam batin hati ini terus muncul nyanyian yang tiada henti. All my life you have been faithful. Nyanyian ucapan syukur. Tidak henti-hentinya mengalir dalam batin saya. Karena saya tidak bisa menyanyi. Setiap batuk akan keluar. Lalu dalam keadaan lemah berhari-hari tersebut, saya cuma bisa mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan.
Dan saya bersyukur untuk Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin. Tiap hari beliau video call. Tiap hari beliau ucapkan firman. Mulai dari Mazmur 91, Mazmur 16, Mazmur 27, dan banyak ayat-ayat yang dia sampaikan. Pak Arifin sebagai Bapak Rohani berkata, Roni, kamu adalah pembicara kerajaan Allah. Kamu adalah aset kerajaan Allah. Roni, kamu akan menikahkan anak-anakmu. Kamu akan menuntun Tirsa masuk ke pelaminan. Roni, dia mengatakan hal yang akan datang. Bahkan dia berkata bahwa, Roni, kamu akan sampai masa tua, rambutmu putih semua tapi tidak ada jambulnya lagi. Dan betul-betul saya dikuatkan. Terima kasih Pak Arifin, betapa pentingnya father and son relationship itu. Bukan sekedar jadi pemimpin, tapi jadi bapak. Dan saya percaya ini yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Karena generasi saat ini adalah fatherlessness generation. Oleh sebab itu saya sekali lagi mengucapkan syukur untuk Bapak dan Ibu Rohani Pak Arifin dan Ibu Vivi yang terus menguatkan, mendoakan terus. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan untuk istri saya, anak-anak saya. Bagaimana istri saya berdoa tiap hari, berseru-seru kepada Tuhan. Kami selalu video call. Dan David putra saya mengirimkan lagu yang Tuhan berikan kepada dia, yang menceritakan tentang sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut juga, aku mau berkata, believe in you, aku percaya kepadamu. Terima kasih juga buat Tirsa dan Tevi, mereka di Amerika terus WA call mendoakan saya. Kami bahkan bangun mezbah bersama lewat video call itu. Dan saya sangat dikuatkan. Saya bersyukur keluargaku, sorgaku itu betul-betul real, menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Bapak yang dikasihi Tuhan, perlu juga Anda mendengar kesaksian bagaimana dari istri saya, pergumulan yang terjadi dalam dirinya. Silakan sayang. Waktu sore hari dokter panggil saya, itu tanpa Pak Roni. Dokter bilang kepada saya bahwa Pak Roni ini sudah pasti positif karena saya ditunjukkan begitu banyak bercak-bercak putih dan termasuk kasus yang berat, Bapak Ibu. Pada waktu saya mendengar seperti itu, jujur kata saya gemeter luar biasa. Kemudian saya pulang, saya langsung merenungkan, saya berpikir seperti ini. Ya Tuhan, nyawa itu sangat berharga buat Tuhan. Ya. Kita seringkali tanpa sadar, Bapak Ibu, kita menjalani hari-hari seperti biasa, kita meremehkan waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, kita meremehkan itu berlalu seperti biasa. Tapi ketika saya tahu kondisi suami saya, paru-paru dengan bercak yang banyak putihnya, dan kondisi yang berat, kata Pak Dokter, jadi saya mulai hari itu kita berdoa. Bapak Ibu, saya benar-benar akhirnya menyadari, kita harus menghargai waktu-waktu hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi menyia-nyiakan lagi. Kalau kita sadar Bapak Ibu, ketika saya mendengar berita itu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, itu sangat berarti. Karena setiap jam itu ada obat yang dimasukkan, ada antibiotik berat yang dimasukkan, itu melihat progres ke depan. Setiap hari kami telepon, kami memantau, kami melihat perkembangan suami saya. Karena hari demi hari itu sangat berarti buat kami, jam demi jam sangat berarti. Dari situ kami sadar Bapak Ibu, betapa waktu itu luar biasa, betapa nyawa itu luar biasa. Pak Arifin sama Bu Vivi sebagai Bapak Ibu rohani kami juga memberikan di dalam Mazmur 27. Saya juga baca, saya perkatakan, Tuhan, kami akan menikmati kebaikan-Mu di negeri orang hidup. Betapa berharganya kehidupan Bapak Ibu. Nah, terus kami berdoa. Akhirnya kami berjanji,
setelah ini, ketika kita mengalami kehidupan di negeri orang-orang yang hidup, berjalan, dikasih kesempatan di negeri orang hidup, dikasih kebaikan Tuhan di negeri orang hidup, mari sayang, saya berkata, kita sama-sama maksimal hidup kita tidak lagi meringankan waktu-waktu kita. Bapak Ibu, kalau kita teliti coba sekarang, orang-orang di PSBB, di lockdown, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa sekolah, melakukan aktivitas, mau aja. Karena apa? Nyawa itu sangat berarti. Mari sekarang kita sadarin betapa kalau kita masih hidup sekarang, berarti diberi Tuhan kesempatan untuk kita menginjakkan kaki di negeri orang-orang hidup. Mari kita maksimalkan luar biasa. Dan saya belajar luar biasa Bapak Ibu, betapa kesepakatan keluarga, suami istri, dan anak-anak itu luar biasa. Setiap hari kita video call, jujur kata kita menangis, saya menangis, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siang malam saya nangis, saya video call sama anak-anak, anak-anak juga sama-sama kita menangis, berseru dan berdoa pada Tuhan. Saya percaya ketika 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan mendengar doa kami Bapak Ibu. Dan satu hal terakhir, saya belajar bahwa ayo kita merendahkan diri. Kita mungkin tanpa sadar, kita sibuk, aktivitas. Tanpa sadar, kita itu lebih mengutamakan kesibukan kita daripada kita sama Tuhan. Saya percaya ini semua Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan. Supaya kita ada di muka bumi ini. Yaitu apa sih? Kita menyembah Tuhan. Kita intim sama Tuhan. Itu hasrat Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau ini diizinkan Tuhan, Tuhan tarik kita masing-masing. Suami saya ditarik Tuhan, dia sendiri intim sama Tuhan, saya kembali ditarik Tuhan, dan kita sama-sama intim sama Tuhan. Saya merendahkan diri, Tuhan kalau mungkin ada kedapatan kesalahan yang sengaja atau nggak disengaja, mohon ampun Tuhan. Kami merendahkan diri Bapak Ibu. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan seperti seorang wanita yang 12 tahun perdarahan, dia menjamah jubah Yesus. Saya perkataan, Yesus, aku jamah Engkau Tuhan. Seperti Bartimius yang berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kami juga berdoa seperti itu, merendahkan diri. Terus kemudian saya perkatakan, jika Engkau mau Tuhan. Jadi yang saya dapatkan gini Bapak Ibu, ayo kita menghargai kalau kita masih ada kesempatan hidup. Mari kita hidup menikmati kemurahan Tuhan di tanah orang hidup sambil kita maksimalkan hidup kita. Dan mari kita terus maksimalkan keluarga kita, karena kesatuan keluarga, suami, istri, anak-anak itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah mari kita sama-sama belajar terus semakin intim, semakin melekat sama Tuhan. Karena tujuan utama kita ada justru kita lekat dan intim sama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arifin, Bu Vivi sebagai Bapak Ibu kami yang luar biasa di saat-saat saya seperti malam-malam seorang diri, seperti benar-benar nggak ada siapapun juga, tapi Pak Arifin, Ci Vivi selalu standby anytime telepon kami. Puji Tuhan. Dan betapa tangan saya pun mengalami bengkak karena infus, lalu tiap 3 hari harus periksa darah, lalu kemudian ronsen itu beberapa kali sambil berbaring di tempat tidur. Dan puji Tuhan, by the grace of God, akhirnya demam menurun. Dan saya tiap hari perjamuan kudus sendiri, dan saya tahu di situ ada kuasa yang mengalir. Lalu kemudian pujian penyembahan terus mengalir dalam hidup saya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah saya harus mati terhadap dosa. Semua keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup harus lenyap. Ketika kita sakit, di situ kita mati terhadap dosa dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Tuhan ingatkan seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus, dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sebab juga dalam 1 Korintus 3 diingatkan bahwa kita melakukan pelayanan apapun hidup ini sebagai orang percaya, kita harus membangun fondasi yang kuat di atas Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti jerami, rumput,
ataupun kayu yang ketika masa pengujian api datang maka akan terbakar. Tapi yang Tuhan inginkan seperti batu permata, perak ataupun emas, sehingga semakin dimurnikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari seperti Ibrani 12 ayat 28-29. Mari kita yang sudah menerima kerajaannya tak tergoncangkan beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan hormat dan takut. Naikkan ucapan syukur. Sebab Alkitab berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan mengajar saya lebih lagi seperti Raja Wali terbang dengan dua sayapnya. Sayap kiri intim sama Tuhan, melekat. Nearness is likeness, kedekatan keserupaan. Maka karakter kita akan semakin diubah seperti Kristus. Dan hidup kita berbuah. Tapi sayap yang berikutnya adalah hormat dan takut. Sebab Tuhan itu api yang menghanguskan. Dia bukan cuma penuh kasih, karunia, anugerah, tapi api yang menghanguskan. Ngeri benar bila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian Ibrani mengatakan. Sebab itu mari kita oleh anugerah Tuhan minta supaya hidup benar, hidup taat sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti bekerja memberi buah. Dan tidak ada artinya segala sesuatu ketika saya ada dalam pembaringan itu. Tidak ada artinya. Mau bicara soal harta atau apapun di dunia ini, tidak ada artinya. Hanya Yesus. Setiap saudara yang saat ini bimbang, mari. Yesuslah jawaban. Yesuslah satu-satunya kehidupan dan yang jaminan kepada kekekalan. Sebab itu datang pada Yesus. Lagu ini terus mengalir. Dan saya bawa gitar kecil ini di rumah sakit juga. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.